Selanjutnya acara inti adalah kajian, dan nanti boleh untuk sekalian memimpin doa kepada Ustadz Sutarno. Ustadz, kami persilakan. Tes kolesterol, gula darah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimni min fadlika wa hikmatika innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boten kata lupa monggo dan kami bersyukur kepada Rasulullah Allah. Kula panjenengan sami dalem punika kanthi keparengaken kembang manunggal wonten dalan. Disebut Allah itu Allah dalan. Luar biasa ini PAD di Ahmad Jalan. Kalau saya nggak kafe, perlu ditimbang gitu. RT saya kepapat, RT akan ya Allah, luar biasa. Penghuninya ini cowok ganteng-ganteng, yang cewek, ayu lagi, luar biasa. Penghuninya keluarga muda semuanya. Lu siap mantu berarti? Masih dulu, tapi lagi dulu. Ya Allah. Iya, tadi kalau Pak RW ini ulang tahun yang kedua adanya Gria Ahmad Dahlan. Harapannya Gria itu sebenarnya bukan rumah ya. Harapannya rumah itu menjadi surga. Ada ungkapannya baiti dan nanti harapannya rumah itu menjadi surga kita. Maka juga sama Gria Ahmad Dahlan ini harapannya menjadi para penghuninya itu seperti masuk surga. Dan harapannya lagi kelak semuanya bisa bersama-sama di surganya Allah. Pengen buatan Bapak Ibu besok reuni di surga? Pengen apa pengen banget Bu? Pengen cepat apa pengen suwe Bu? Pengen cepat. Pengen cepat gak mati gitu ya. Reuni ya. Oke, ibu-ibu dalam hati Allah, Bapak-bapak, memang umat ini umat yang luar biasa. Jadi kalau dikatakan luar biasa memang Rasulullah itu memberikan garansi. Garansinya apa? Kullu ummati yadkhuluna jannah. Seluruh umatku kelak masuk surga. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau mengaku sebagai umatnya Kanjeng Nabi, kelak berarti akan masuk surga. Ilaman apa? Kecuali orang-orang yang tidak mau masuk surga. Apa ada orang yang tidak mau masuk surga? Ada. Siapa mereka? Sehingga belum masuk surga ada enggak? Ada. Siapa? Qalu lam nakum minal musholin. Yang pertama adalah mereka yang kan mengerjakan sholat. Jadi ketika di dunia gak belum sholat berarti mau balik neng surga. Padahal sholat itu Bapak Ibu adalah kenangan terindah kita kelak adalah sholat. Bisa jadi jenengan di dunia itu kenangannya berdua bojo cantik, dua suami ganteng, punya mobil mewah, punya jabatan tinggi, punya rumah bagus. Tapi justru kelak di akhirat itu kenangan yang paling indah itu adalah ketika kening kita itu digunakan untuk sujud. Maka di ayat yang lain warka'u wasjudu wa'budu. Jadi bersujudlah, rukuklah, bersujudlah dan beribadahlah. Maka bapak-bapak ibu-ibu rahmati Allah,
orang itu akan punya kenangan indah itu ketika pernah rukuk dan pernah sujud. Maka di situ warka'u wasjudu. Jadi diutamakan dari gerakan sholat itu ternyata yang paling istimewa itu adalah ketika rukuk dan sujud. Kenapa? Nabi Zakaria itu Allah kabulkan doanya itu justru ketika lagi rukuk, bahkan belum sampai sujud. Di rukuknya kabulkan doanya Nabi Zakaria yang kemudian memiliki putra ismuhu Yahya, namanya Yahya. Dan Yahya itu nama pertama kali, yang sebelum belum ada. Jadi saya ini jenenge Yahya itu guys kesekian. Pertama kali nama yang muncul Yahya itu adalah ya putranya Nabi Zakaria, juga Nabi Yahya. Jadi itu luar biasa. Maka yang kedua, kenangan yang ketiga adalah sujud. Maka Bapak Ibu, seorang hamba dengan Tuhannya itu saat yang paling dekat adalah ketika sujud. Maka Bapak-bapak Ibu-ibu, di saat sujud itulah sing tenanan. Mula nek warka'u wasjudu, maka ketika rukuk dan sujud maka seriuslah. Yang ada sekarang itu kalau orang rukuk sama sujud adanya cepat apa sulit? Enggak cepet deh, justru dipercepat. Maka ada satu ungkapan, pencuri yang paling buruk adalah mereka yang mencuri dari sholatnya. Jadi maling sing paling elek itu nak nyolong ke sholat. Sholat itu dicolong caranya. Nyolong gerakan sholat. Jadi nyolong sholat itu adalah ketika dia rukuk belum tumakninah, sudah berdiri lagi, sudah tegak lagi. Tegak belum sampai tegak bener, sudah sujud. Sujud belum sampai nyentuh lantai, sudah duduk. Duduk orang sampai jejet wes sujud meneh. Itu namanya mereka yang mencuri dari sholatnya. Maka pencuri yang paling buruk adalah mereka yang mencuri dari sholatnya. Maka bapak-bapak ibu-ibu, di saat dekat dengan Allah itulah kemudian gunakan untuk berdoa. Nah, doanya apa Pak? Monggo terserah. Tapi yang ngapun dan ketika sujud, bapak-bapak ibu, kalau sholat itu bacaannya diucapkan meskipun sir. Jadi sampai sing krungu dhewe, sing ngerti dhewe, sing ngertos jenengan dhewe. Mungkin sampai mengucapkan baca sholat itu sampai sama enggak krungu. Jadi nek sholat bapak-bapak ibu-ibu orang kok menang bae lho nggih. Dibatin mboten lho nggih. Tetap diucapkan meskipun pelan. Ojo dibatin. Sholat Allahu Akbar. Kok awal kok akhir meneng ae. Dadi mingkem dibatin kabeh. Bacaane dibatin kabeh. Emang aliran kebatinan putih? Enggak ya. Diucapkan meskipun samping kanan kiri jenengan enggak dengar, tapi diucapkan. Sama ketika sujud, maka bapak-bapak ibu-ibu ketika sujud tetap membaca. Dan setelah bacaan sholat itu selesai, maka kalau ada waktunya silahkan diperpanjang sujudnya, kemudian memperbanyak doa. Sampai ada di makmum kok imamnya sungguh lak sujud, justru selesai bacaan sholat silahkan disambut dengan doa ini jenengan apa sih diingat. Nek doa, nah ini justru malah dibatin, ojo dilesanke karena itu bukan bacaan sholat. Sama bapak ibu ngapunten, sampai nek angkok disunahkan ngucapin apa? Nutup mulut kemudian sama ngucapin apa? Jadi tahu angkok pernah tuh ini. Nah angkok ngucapin apa? Astagfirullahaladzim. Nah gebres, alhamdulillah. Sing krungu sampai nyawa apa? Ya kamu. Terus sing gebres mana? Sing krungu mana? Ya sudahlah. Jadi alhamdulillah ya kamu ya dikumlah ya sudahlah. Coba kalau pas sholat ada nggak orang itu sholat gebres? Ada. Ada yang muni alhamdulillah ada nggak? Enggak, jangan, karena itu bukan bacaan. Nah di luar silahkan dengan gebres alhamdulillah. Nenek pas sholat
Ampun, nek pas sholat subuh sampai jebres. Wah, alhamdulillah suaminya kemudian ya kamu Allah. Terus sampai jawab meneh. Ya dikumullah. Terus sampai meneh. Ya, sholatnya sudah bubar ya kamu. Bukan, itu karena bukan bacaan sholat, maka ketika di saat sholat ya wes gebres baik. Anggap ya anggap, baik rasa astagfirullahaladzim. Aktif tapi ya masih teman. Karena itu bukan bacaan sholat, termasuk bukan gerakan sholat. Kau no gerakan sholat menutup mulut, kau no. Maka bapak-bapak yang dirahmati Allah, ibu sekalian. Maka yang pertama yang nggak mau masuk surga, yang nggak mau kembali ke surga ternyata adalah lam naku minal musolli. Mereka enggan mengerjakan sholat. Maka bapak-bapak ibu-ibu yuk jangan pernah tinggal sholat. Apalagi yang laki-laki Pak, jangan punten sampai tidak punya alasan satu pun boleh meninggalkan sholat. Adanya rukhsah, keringanan tok. Iso jamak, iso kosor, atau jamak kosor. Nanti yang melesetnya malah jamak belosor. Jamak belosor ya, sakit. Jamak itu belosor, tapi iso jamak belosor. Lima kilo jamak angel, iya. Coba iya nih. Kau no ini, jangan tuh. Ya. Adanya rukhsah, beda sama ibu-ibu perempuan yang punya memang justru tidak boleh melaksanakan sholat. Kenapa? Karena ada uzur syar'inya. Maka yang pertama apa? Siapa yang mereka tidak masuk surga? Lam naku minal musholin wa lam naku nut'imul miskin. Yang kedua bapak ibu, orang sing gak gelem balik surga kuwi adalah walam naku nut'imul miskin. Mereka yang tidak mau ngasih makan ataupun mereka yang tidak mau peduli kepada orang-orang yang miskin. Artinya apa? Wong kecil bedidil kaya upil. Bener. Ngerti upil bu? Upil itu disogok metulnya kan positif. Disogok diutek-utek metulnya kan positif. Siti. Kodo wong sugih kuwi kadang dikai proposal kegiatan. Wis dititik diprokai proposal metulnya kan positif. Siti berarti wong kuwi cetil. Kaya upil berarti siti. Terus kayak proposal bareng metune umum siti. Kudune yang metune akeh. Mulai buku bapak-bapak ya awal itu yang disesuaikan. Nek ibaratnya manuk emprit itu ndoke cilik apa gede? Cilik. Nek gemak cilik. Nek banyak gede. Jadi bapak-bapak ibu-ibu nek sampean ki emprit ndoke cilik kuwi wajar. Nek sampean banyak ndoke mestine di nek banyak ndoke cilik piye? Kuwi banyak cacingan. Jadi ono kuwi dadi metune mung sithik. Lah nek emprit kok ndoke gede iso bobolen. Rusak mangkan. Ya, jadi sesuaikan. Jadi nek mang kita mang kecil ya wis impake sedikit juga apa-apa mang terbatas di situ. Itu yang kedua. Maka bapak-bapak ibu kita rahmat Allah, astagfirullahaladzim, sehat ya Allah. Ya. Jadi ternyata apa yang menyebabkan mereka enggan kembali ke surga adalah apa? Walam nakunut ilmul miskin. Yang ketiga, wakuna nakutu ma'al idin. Yang ketiga bapak ibu yang menyebabkan mereka itu enggan kembali ke surga, yang ketiga sebabnya mereka suka berkumpul, suka berserikat, tapi serikatnya tujuannya untuk keburukan. Dia berserikat tapi merencanakan sesuatu yang batil, dan ini perlu dilawan. Sesuatu yang batil itu perlu dilawan. Maka kata Ali bin Abi Thalib itu al-haqqu bila nidhamin yang laguhul batilu bin nidham. Barang yang baik, barang yang bagus itu kalau tidak ditata, tidak diatur, akan kalah oleh barang yang batil tetapi ditata, diatur.
Mula kenapa perintah Allah di Ali Imran ayat 104 itu wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Muflihun itu orang yang beruntung. Siapa mereka yang beruntung? Mereka yang berserikat, yang mengadakan gerakan kebersamaan untuk kebaikan. Makanya ngapunten, dakwah itu tidak bisa sendirian, perlu bersama-sama. RT ini kudu bareng-bareng kalau warga ini orang itu RT kok melaku, Pak RW podo wae luar biasa. Ini kebetulan RT, RW, ini juga RT. Kenalkan ini pejabat RT. Saya itu RT 1 RW 15 Candel Wetan. Pak RT juga. Itu biasa ngurusi warga. Betul Pak RW. Jadi RT ini pokoknya bisa dipaidu. Maka sambutan pertama kali saya terpilih di RT itu adalah pokoknya pulau siap dipaidu. Jadi pejabat RT kudu siap dipaidu. Dulu ya angel Pak RT itu terus salah toko sendiri. Oke, Bapak Ibu dalam hati Allah, maka gerakannya kudu bareng-bareng, dakwah kudu bareng-bareng, diatur, ditoto. Membangun kompleks seperti ini perlu ditata, perlu diatur. Maka harus ada yang mandiri. Kalau ada yang memimpin berarti harus ada yang mau dipimpin. Itu namanya bareng-bareng. Ojo kabeh pengen jadi pemimpin. Ya memang karakter manusia itu yang ngapunten. Di gerakan, di organisasi itu mesti ono tipe manusia itu ono sing tipenya thinker, ono sing tipenya worker, ono sing tipenya broker. Tipe thinker itu apa? Pemikir. Ono. Jadi kelompok-kelompok itu isinya mikir. Nek jak mikir pinter, jak merancang jos. Nek jak kon lakoni gak jalan. Ramaku. Nek yo ono, nek jak mikir gak iso. Ini di pasar gawean rampung. Pasar gede loh. Ndi? Oh sabu macan toko Brono. Oke. Jadi diperintah langsung dijalankan. Ini dijak mikir orang iso, karena tipenya tipe pekerja. Pokoknya yang bisa pekerjaan selesai. Yang ketiga, nah ini tipenya tipe broker. Di sini mau ngurang arek kok, kon mimpin ora iso, neng tengah ngurang arek, neng buri dugangi kancane. Iki arek ora wong. Jadi nek kon mimpin ora iso, nek dikek di tengah, ya iki yo ngosak ngate kok. Nek kene buri dugangi kancane. Mung ngitak-ngitik kok. Jadi sini mung protes. Oke teko iki. Aku mau sirum gitu. Hasil ngapain? Itu maka dengan benar perlu kebersamaan. Jangan sampai kumpulnya untuk tujuan kebatilan. Yang keempat, ternyata penyebabnya mereka yang tidak mau kembali ke surga Bapak Ibu adalah wakunna nukatibu biyaumiddin. Mereka itu mendustakan adanya hari kiamat, hari pembalasan. Orang yang tidak percaya adanya kiamat. Jadi rumah saya nek wis mati wis selesai. Padahal tidak. Bapak Ibu, Rasulullah itu 12 tahun beliau dakwah. Awal beliau dakwah itu yang ditekankan ketangguh-tangguh 12 tahun. Di awal dakwah beliau hanya menekankan apa? Menekankan kepada para sahabat itu satu keyakinan bahwa ada hidup sesudah mati. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita yakin ada hidup sesudah mati, maka hidup ini akan punya energi, punya semangat. Jadi orang mutungan. Contoh, nek sampai dari wong sugih, sugih sampai ini paling pol 70 tahun. Baru kuwi saya suka apa? Usbah salam. Nek melarat ya paling mau 70 tahun. Baru wis ora ngelingan melarat nih. Wis rampung melarat e. Omane mau pejabatnya sangat berubah. Terang nanti 70 ya Pak ya.
gak mati. Pensiun. Bupati orang pada itu tok rampung. Orang nanti umurnya 60 wis rampung. Artinya apa? Orang itu yakin, oh lah, aku nek melarat, ya paling pun sedih loh ya. Dilongkas yang mati, akan hidup yang lebih abadi lagi. Maka kan punya semangat, gak gampang mutungan. Allah hidup itu juga gampang mutungan. Harus cerdas, terbuka, orang mutungan. Allah kok jangan mutungan. Kenapa? Ada kehidupan yang lebih kekal setelah kematian. Apa iso to Pak wis mati kok urip nek. Lho, bapak-bapak ibu kita itu dulu gak ono. Saiki kok ono. Dari yang tidak ada saja bisa ada, apalagi yang sudah pernah ada kemudian ada lagi ya lebih gampang. Kata nggih Bapak Ibu nggih. Maka harapannya masuk surga semua nggih. Amin. Amin. Nah kalau pengen masuk surga semuanya, Bapak Ibu silakan dibuka surat An-Nisa. An-Nisa ayat 36. Buka, yo An-Nisa 36. Nah, kuncinya di situ. Kalau pengen penghuni negeri Ahmad Dahlan ini semua kelak kembali ke surga, nah di situ ada passwordnya, keywordnya di situ. Pun panggil sedaya. An-Nisa ayat 36. Pun panggil Bapak Ibu. Ya diwaca sareng-sareng setunggal kali 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Itu resepnya Bapak Ibu. Yang pertama, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Maka menyembahlah hanya kepada Allah dan jangan pernah menyekutukan Allah dengan apapun. Syirik itu tidak boleh. Apa contohnya syirik? Syirik contohnya apa? Menyembah pohon terus? Waktu gede apa nih? Jadi orang-orang itu kadang mencari, meminta kepada selain Allah, beribadah menyembah kepada selain Allah. Coba ada nggak orang yang menyembah tadi dengan tangan batu? Kalau ada pengen tahu, saya bisa ngantarkan orang-orang yang kemudian mencari tempat di sini waktu gede. Saya pernah datang itu karena touring, beberapa orang itu saya datang itu ke Wonogiri, sengaja mencari, ternyata ada tempat itu harus melewati batu yang sangat besar, hanya lubang tengah kecil saja bisa masuk. Kemudian di dalam ada bangunan, ada orang-orang yang tak tekoi dari mana Mas? Dari Ponorogo. Sudah berapa hari di sini? 3 hari. Ngapain? Kumpul. Boleh apa? Boleh pokoknya, boleh. Ada juga yang kemudian datang ke Gunung Kawi. Cari apa kira-kira? Cirinya apa kalau di Gunung Kawi? Kalau Anda melihat bungkusan ada 3, merah, kuning, putih. Nah itu biasanya baru dolan ke Gunung Kawi. Kau ngerti Pak? Bungkusannya telur, naik Gunung Kawi. Jadi orang-orang mencari sesembahan, minta pertolongan kepada selain Allah. Maka jangan sampai wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Maka Bapak Ibu, yuk cukup beribadah hanya kepada Allah. Minta pun hanya kepada Allah. Mulai ibu-ibu sampai nak minta aja karo bojone, minta karo Gusti. Bu, siapa Bu? Nanti nek jalo aja karo bojone. Orang duwe duit jalo karo sapa? Gusti Allah. Orang duwe beras karo Gusti Allah. Dua masih banter.
Duh Gusti Allah, beras kula entek. Donga sing batal karena ngarepe bojone sampeyan. Bojone sampeyan ora krasa ya berarti kebangetan iki. Ana Bu ya. Mergane nek terlalu berharap kepada manusia, dungane jaluke karo manusa biasanya entuke kecewa atau bahagia? Biasanya seringnya kecewa. Maka ibuku mintanya hanya kepada Allah. Kula donga sing banter nang ngarepe bojone. Duh Gusti Allah, ya pro kula pun telas iki waya beres Gusti. Niki kaki pun telas, kaki pun telas. Ana gitu ya. Oh nyuwune karo Gusti Allah. Wis omong ae bojone sampe kudune paham kae. Perkara dijaluk karo manungsa mungkin tuke. Kecewa. Yang kedua Bapak Ibu, wabil walidaini ihsana. Maka kuncinya surga itu Bapak Ibu adalah orang tua. Maka Bapak Ibu jangan pernah menyia-nyiakan orang tua. Pintu surga kita yang paling dekat adalah orang tua. Maka jangan sampai tetel pintu itu yang awalnya dulu untuk surga. Waktu Bapak ibuku setahun ya Pak. Yuk, nah sepatu turano hidungan sing apik. Kenapa Bapak Ibu? Karena anak itu akan mendapatkan surga bisa jadi karena orang tuanya. Nabi Musa alaihissalam yang disebut kalamullah itu pernah bertanya, ya Allah, siapa yang akan menemaniku kelak di surga ya Allah? Nabi Musa untuk jawaban, Nabi Musa, engkau akan ditemani seorang pedagang penjual daging. Opo bakul daging? Kok dulu Ustaz yang ngandani aku? Kok malah penjual daging? Nabi Musa akhirnya penasaran, dibolehin datang ke pasar, ditarik, ini penjual daging siapa sih? Kok akan menawari ke surga? Dibolehin, ternyata penjual daging dibotne. Begitu selesai jualan dia pulang ke rumah, sampai di rumah dia masak. Ternyata dia koki, bisa masak itu kan. Begitu masak selesai, dia suapin ibunya. Suapin ibunya, ternyata ibunya selesai disuapin sama anaknya, dia berdoa, ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Nabi Musa. Pernah Bapak Ibu doakan anaknya masuk surga bersama Kanjeng Nabi? Belum mesti. Belum toh? Belum. Tiru ini. Jadi dia mendoakan, ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Nabi Musa. Maka kenapa tadi Nabi Musa ditanya, siapa yang mengambil surga ya Allah? Itu penjual daging. Ternyata dia masuk surga karena doanya orang tuanya. Maka Bapak Ibu, yuk jangan sampai elek karo wong tua. Oh, elek karo wong tua rekoso gitu. Loh, buktinya kan banyak orang-orang yang baik dengan orang tua itu kemudian mendapatkan kemudahan, mendapatkan keberkahan. Contoh misalnya lagi adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu seorang pemuda yang hidupnya itu banyak hanya digunakan untuk memenuhi keinginan ibunya. Jadi di saat teman-temannya sudah sering ke Medina, ke Mekah, ketemu Rasulullah, ini Uwais belum pernah ketemu Rasulullah. Kenapa? Karena ibunya rodok manja. Loro ini rodok manja. Jadi apa-apa jaluk dituruti. Suatu ketika ibunya itu minta, bilang sama Uwais, ya Uwais, ibu kok pengen haji loh Uwais. Mergo Uwais dari ibunya kan bukan orang kaya. Ini kan pemuda dari Yaman, gak patek peranduwi. Kerjaannya itu tukang kasih makan kuda. Itu cara-caranya ya buruh. Maka begitu mendengar keinginan ibunya, apa yang dilakukan Uwais? Besok paginya beliau pergi ke pasar membeli seekor anak keledai. Anak keledai itu jarang yang cilik. Apa sering lagi? Apa? Dulu. Keledai dulu. Ini jadi dulu Pak RT. Anak jarang nih, anak jarang. Oh keledai. Jadi tipenya kecil. Oke. Begitu beli, dibikin kandang di atas bukit. Ya pagi digendongi. Pagi digendong turun, sore digendong naik. Ya berarti terus begitu
Sampai tetangganya bilang, tontonan wes edian mau kok belum gendongi keledai. Tapi tak peduli, pokoknya tiap hari begitu kan. Yang namanya hewan Bapak Ibu, semakin lama semakin besar semakin berat karena semakin besar. Ternyata 6 bulan berikutnya barulah tahu. Akhirnya apa? Karena Uwais tidak punya uang untuk menyewa kendaraan, maka Uwais gendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Jaraknya berapa kilo? 600 km, Pak. Bapak-bapak pernah gendong ibunya sejauh 600 km? 6 kilo? 600 meter? Belum pernah. Gendong istrinya Pak pernah Pak? Bolak balik. Iya, nak gendong ibunya belum pernah, nak gendong istrinya bolak balik. Nah ini loh Uwais gendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Maka begitu ibunya di pelataran Ka'bah itu, dia kemudian berdoa, ya Allah, terimalah istighfarnya Uwais, kabulkan setiap doanya Uwais. Maka kenapa Rasulullah pernah pesan sama Umar bin Khattab, Umar, kalau nanti kamu ketemu Uwais Al-Qarni, minta istighfarnya, minta doanya, karena istighfarnya dan doanya tidak tertolak, karena tidak mau jadi wali. Gara-gara apa? Gara dia bakti sama ibunya, gara-gara doa ibunya. Maka Bapak Ibu terus sekalian, kepada orang tua jangan pernah menyakiti. Mang titeni orang yang menyakiti orang tuanya, jangan berharap kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat. Mang titeni mau. Jadi kalau ada orang yang kemudian kasihan sama orang tuanya, orang tua termasuk mertua. Ini istri-istri ini surganya istri di bawah telapak kaki suami, tapi suami-suami ini surganya di bawah telapak kaki ibu. Yo ibumu, yo ibu mertuamu, itu surgamu. Maka tanggung jawab laki-laki itu harus bisa memuliakan orang tuanya. Mulai ibu Nea dan suami ini jenengan memuliakan ibunya, memuliakan mertuanya, maka sampai ojo nesu. Jadi nenek anak lanang yang kayak ibu temboke, sampai rasa protes. Kamu udah bawa kayak gitu Mas? Gak usah protes. Ini mau tanggung jawab wong lanang. Jangan rasa protes. Sampai kamu laki-laki mengaku dan kayak ibu temboke, perlu ngomong orang harus sih. Ngomong orang masalah. Itu kewajiban wong lanang. Dulu jangan sampai ini ada laki-laki yang takut sama istrinya. Ada? Ada biasa deh. Oh tahu tuh. Kasihan. Nah kafe. Oh kalau istri sampai marah, lempar piring, sampai lempar gelas. Lempar gelas sampai lempar piring, habis beli lagi. Gelas boleh beli, tapi harga diri tidak boleh dijajah istri. Takbir. Saya orang-orang tertekan. Itu Bu ya. Jangan jalan. Kalau ada laki-laki berbuat baik sama ibunya, justru dukung. Yo Mas, kapan kan nunggu ibu? Ayo gawane apa karo ibu? Itu malah istri itu harus begitu. Biar apa? Biar berkah itu turun di keluarga jenengan. Pengen bahagia dunia akhirat, kuncinya orang tua udah disakiti hatinya. Ibu-ibu, ini siapa orang tuh jadi ibu ini? Waktu itu malah menghalangi suaminya berbuat baik pada ibunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang berikutnya adalah wadil kurba. Maka yang ketiga adalah berbuat baik kepada siapa? Wadil kurba itu ke kerabatnya, saudara dekatnya. Maka Bapak Ibu, orang tingkatan sedekah itu, tingkatan bersedekah itu, yang pertama, yang pahalanya itu paling rendah, tapi banyak sudah dikali lipatkan.
itu adalah sedekah kepada orang-orang yang normal. Contoh, jenengan ini kan orang-orang yang sehat, maka sedekahnya bisa jadi 10 kali lipat, 90 kali lipat. Tapi ketika sedekah kepada mereka yang mengapunten secara fisik cacat, kemudian orang yang habis terkena musibah, maka sedekahnya lebih tinggi lagi nilainya, lipatannya lebih banyak lagi. Yang ketiga adalah sedekah kepada saudara. Maka bapak-bapak ibu kalau anda punya saudara yang jenengan kekurangan, maka sedekah kepada mereka itu lebih utama dibandingkan tadi yang dua tadi. Yang keempat, ternyata ada yang lebih tinggi lagi, yaitu sedekah kepada orang tua. Itu lebih tinggi lagi, jadi lebih luar biasa lagi. Jadi sedekah kepada siapa? Orang tua. Dan yang kelima, kata Imam As-Suyuti itu, yang kelima itu yang paling tinggi tingkatannya adalah mereka yang bersedekah kepada ahli ilmu. Kenapa Pak ahli ilmu? Karena orang-orang ahli ilmu itu kemudian menyebarkan ilmu-ilmu dan kemudian orang menjadi ngerti tentang ilmu. Nah, ternyata yang bisa begitu. Yang ahli ilmu. Maka yang ketiga adalah wabitil kurba wal yatama. Yang keempat adalah kepada mereka orang-orang yatim. Siapa bapak ibu ini maksud dengan yatim? Yatim itu disebut yatim apa bu? Yatim itu apa? Orang duwe pak. Pak RW itu pak. Ya berarti yatim. Pak RW yatim ini. Kalau yatim piatu pak. Iya yatim piatu. Yang foto yatim piatu berarti itu panti asuhan sesuai. Yang disebut yatim bapak ibu adalah mata abuhu wa huwa shogir, meninggal bapaknya nalika dheweke isih cilik. Nek wis tuwek-tuwek ngene iki kudu yatim. Jadi sedipun yatim itu mati bapake nalika dheweke isih cilik. Ukurannya cilik berapa? Ukurannya kecil adalah nek syariat itu kan belum mumayyiz, belum balik gitu kan, berarti dulu mimpi basah. Nek ukuran negara itu kan 17 tahun duwe KTP ya. Nek durung KTP berarti cilik. Saya dulu punya murid di Dimsa itu, bapaknya tuh punya istri, anaknya 9 itu cewek semuanya. Pokoknya bapaknya bilang, pokoknya aku nek urung duwe anak lanang urung wis. Nah, ternyata baru punya anak 9 perempuan semuanya, istrinya meninggal. Akhirnya dia nikah lagi, pokoknya tujuan punya anak lanang, anak lanang urung ada. Akhirnya nikah lagi, anak yang ke-10 laki-laki. Barang anak 10 laki-laki, ganti bapaknya sih meninggal. Akhirnya dia punya warisan gitu kan, sehingga ini ome. Maka selama belum balik, belum 17 tahun, ini yang kelola omnya. Itu sudah 17 tahun maka diserahkan. Nah ini namanya yatim. Maka kalau sudah di atas 17 tahun bukan yatim. Dulu Pak RW meskipun orang di Pak, orang di Bok, saya ini tujuh yatim piatu. Mergone kok nek yatim piatu ini mau panti kafe ya coba bantuan. Ampun banget. Wal masakin, yang kelima, yang keenam adalah orang-orang miskin. Maka berbuat baik kepada orang-orang miskin. Yang berikutnya adalah wal jaril kurba, ini tetangga dekat. Wal jaril junub, ini tetangga jauh. Maka bapak-bapak berbuat baik itu termasuk kepada tetangga dekat, tetangga jauh. Siapa yang masuk tetangga? Ukuran tetangga itu apa? Ukuran tetangga berapa rumah? Jadi bapak-bapak ibu-ibu, ukuran tonggo itu 40 rumah depannya sampeyan, 40 rumah samping kanan sampeyan, 40 rumah belakangnya sampeyan, 40 rumah sebelah kiri sampeyan. Itu namanya tetangga. Maka ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Langsung kono ae waduh, berbone ora. Nah, ini berarti tetangga
dekat. Dan yang main apa tuh? Berarti tonggone kodok berarti bukan itu tetangganya. Jadi ada tetangga dekat ada tetangga, maka berbuat baik kepada tetangga, baik dekat maupun jauh. Mula khairun nasi ahsanu khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu sing becik tingkah lakune, sing becik muni turmi gunani menggawe wong liya. Mula Bapak Ibu karo tanggo kudu sing apik, kudu sing rukun. Maka Pak RT, Pak RW itu menjadi salah satu tonggak untuk bisa memimpin warganya menjadi baik. Mang bayang nih, nenek wong mantu itu kira-kira sing paling repot apa sih? Sing nonton sih kan tuh? Tonggo. Sing kira-kira sing ning tawon ke ubyek nento sinten? Tonggo. Sing ladeh? Tonggo. Dulure ngopo? Dulure ngopo? Sing omah iki. Paling ngamong tamu nunggang-nunggung utang ngadeg nonton. Sing paling repot? Tonggo. Mula ngaku ojo nganti elek karo tonggo. Nek elek karo tonggo kira-kira mati kita makan dhewe. Budal kuburan dhewe selatan. Sing ngomong anak itu karo mantune. Tonggone mengepol. Yang tak cepat kalau Mas dadi usul celak mambu. Atau nih, itu jangan santai. Jadi Bapak Ibu dalam adalah kalau jangan sampai kemudian berbuat buruk kepada tetangga. Jadi harus yang baik. Yang berikutnya adalah setelah memasakan wal jari bil qurba wal jari junubi wasohibil bil jambi, ya ini kerabat dekat. Jadi kayak ya teman sejawat. Jadi jenengan juga teman sejawat itu misalnya apa? Nah, jenengan sebuah pekerjaan, kalau misalnya di pekerjaan pemerintah ada atasan ada bawahan, maka kalau Anda jadi atasan mesti baik sama bawahan, kalau Anda bawahan mesti baik sama atasan. Coba bayangkan kalau ada ibu tidak pakai atasan, bagaimana Pak? Kalau ada bapak-bapak tidak pakai bawahan, gimana Pak? Maka harus menggunakan atasan dan bawahan. Jadi dimanapun, yo teman sejawat itu harus dibaiki, baik atasan maupun bawahan diapiki semua. Harus mengatasan itu, bawahan itu harus semua harus cinta, berbuat baik. Jadi wasohibi berjambi wabni sabi. Ya, yang berikutnya adalah wabni sabi. Siapa itu sabi? Orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, maka kepada orang yang dalam perjalanan Anda harus berbuat baik. Saya tadi perjalanan dari kantor ke ini, berarti Anda harus berbuat baik pada Jadi ada orang-orang yang bunuh sapi, ada perjalanan diperbaiki. Kalau dulu orang tuh dibunuh sapi itu kan memang betul-betul mengapunten. Jadi kalau ada tamu, jadi orang itu tamu dulu itu mesti kondisinya sudah capek, kelaparan, kehausan. Kalau sekarang tamu itu mengapunten kadang kenyang. Oh sudah selama pandida. Maka dulu kalau di kampung-kampung itu di depan rumah itu mesti disediakan apa? Kendi. Masih mendapati Pak? Pak ini mungkin masih mendapati di depan rumah itu banyak kendi gitu kan. Masih nom-nom ini kita setelah ngerti, kendi merah ngerti ya Pak? Nah, namanya kendi merah ngerti ya. Oh kendi, tak ngerti. Jadi dulu depan rumah itu ada kendi yang isinya air minum. Jadi orang itu kalau lewat itu nggak usah minta, nggak usah nembung, otomatis. Itu kenapa? Masih ada disediakan. Itu dulu kearifan lokal luar biasa. Itu orang-orang yang butuh minum langsung, nggak usah bilang, pokoknya masih ada disediakan di depan itu. Siapapun yang haus silahkan minum. Tapi sekarang sudah nggak ada. Karena mungkin zaman sudah berbeda. Baik Bapak Ibu, yang berikutnya adalah wa malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana kafur. Jadi Bapak Ibu dalam hati Allah, jadi itu termasuk orang-orang yang kemudian kepada budak. Nah, budak saya tidak ono. Itu orang-orang yang saya tidak ada. Maka
Yo, bagaimana berbuat baik kepada orang yang lemah. Itu kira-kira Bapak Ibu dan rahmati Allah. Ini waktunya sudah cukup malam, karena jam 9 juga ada pengajian sindrom, termasuk ini ada tugas untuk haji. Jadi Bapak Ibu, kita doa bareng-bareng Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك خالق مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حبنا لنا في سكرات الموت ونفة من النار وعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم طهر أمورنا واصلح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مشارب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sebelum saya tutup, ini ada hadiah buat anak yang sering adzan subuh di Masjid Siti Walidah. Mas Nasin, mana Mas Nasin? Mas Nasin, Mas Nasin, mana Mas Nasin? Ya Mas Nasin bisa kesini dulu, dapat hadiah. Mana? Mana Mas Nasin? Ini. Ini. Oke, saat Mas Nasim yang sering azan subuh di Masjid Siti Walidah. Ya, kamera dulu Mas Nasim. Ya, 1, 2, 3, foto dulu. Nah, sudah tambah rajin, tambah semangat azan di masjid. Bateraimu. Makasih, selamat ya. Ya, terima kasih maturun ngapunten sedaya pinampaten billahi fisabilillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.